Pemirsa, hari kedua pasca gempa dengan kekuatan 5,8 magnitudo yang menerjang Mamuju, Sulawesi Barat, belasan pasien yang dievakuasi saat terjadi gempa pada hari kedua masih dirawat di luar ruangan perawatan rumah sakit. Belasan pasien tersebut masih dirawat di ruangan perawatan yang berada di luar, sebab masih sering terjadi gempa susulan sehingga sebagian besar pasien takut masuk ke dalam ruang perawatan. Meski demikian, pasien yang dirawat di luar ruangan sempat kedinginan jika malam hari karena angin. BPBD Mamuju saat ini sudah menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Dan jika kondisi sudah mulai normal, maka status tanggap darurat baru akan dicabut. Pemirsa, gempa dengan kekuatan 5,8 magnitudo mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat. Akibat gempa tersebut sejumlah fasilitas umum rusak, bahkan sejumlah warga tertimpa bangunan runtuh. Gempa dengan kekuatan 5,8 magnitudo menerjang Mamuju, Sulawesi Barat. Akibat gempa, sejumlah fasilitas umum rusak, salah satunya bangunan Polda, gedung PKK, serta plafon rumah sakit yang runtuh. Akibat runtuhnya plafon fasilitas rumah sakit ini, sejumlah warga tertimpa bangunan dan dirawat di halaman rumah sakit. Sejauh ini total korban luka akibat gempa sebanyak 5 orang. 4 orang pasien dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, 1 orang pasien dirawat di RSUD Mamuju. Selain itu, saat gempa terjadi, warga berhamburan menyelamatkan diri dengan membawa kendaraannya masing-masing dan akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas. Ribuan warga kini mengungsi di 3 titik, yaitu Jalur 2 Mamuju, Stadion Bakara, dan di kantor Bupati Mamuju. Mereka memilih untuk mengungsi lantaran takut terjadi tsunami dan gempa susulan. Korban jiwa akibat gempa dengan kekuatan 5,8 masih terus diidentifikasi. Pihak BPBD masih berupaya mengumpulkan data korban dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One, mengabarkan. Ya, sementara itu pemirsa, BPBD Mamuju saat ini menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Jika kondisi sudah normal, maka status tanggap darurat akan dicabut. Dan informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami Gusni Kardi, langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, selamat siang Gusni. Bagaimana kondisi terkini pasca terjadinya gempa, baik itu kondisi para pengungsi, pasien dan juga kondisi sejumlah fasilitas umum di sana? Ya, siap Angga Boni. Untuk saat ini pengungsi masih bertahan di titik-titik pengungsian yang ada di sejumlah titik di Kabupaten Mamuju ini. Mereka masih tetap belum berani pulang ke rumahnya karena masih takut dengan akan terjadinya gempa susulan. Untuk di rumah sakit juga pasien di rumah sakit untuk saat ini masih terus belum berani masuk ke dalam ruangan untuk dirawat di dalam ruangan perawatan. Mereka masih tetap bertahan di luar ruangan perawatan karena kondisi gempa-gempa susulan masih sering terjadi. Karena itu pasien masih takut untuk dirawat di dalam ruang perawatan rumah sakit umum daerah Mamuju. Demikian Anggi. Baik Gusni, ini kan kemarin sempat ada warga yang tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, kondisinya sekarang apakah sudah tertangani dengan baik? Ya, untuk saat ini sejumlah pasien yang tertimpa bangunan kemarin itu sudah ada yang dipulangkan. Namun masih ada juga 1 orang yang dirawat di rumah sakit karena memang kondisinya cukup parah sehingga belum diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Demikian Anggi. Baik, lalu dengan kondisi di titik-titik pengungsian seperti apa Gusni? Apakah bantuan baik itu makanan maupun baju apakah sudah terdistribusi di sana? Untuk
bantuan di sejumlah titik pengungsian yang ada di Kabupaten Mamuju ini. Kalau untuk makanan siap saji, pihak BPBD provinsi bekerja sama dengan pihak BPBD Kabupaten serta aparat kepolisian dan TNI sudah membangun 2 dapur umum yang untuk menyiapkan makanan siap saji bagi pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda darurat. Namun untuk pakaian maupun kebutuhan selimut untuk dan tenda-tenda darurat juga belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pihak BPBD maupun pemerintah daerah. Demikian, Anji. Baik Gusni, apakah hingga siang ini sudah ada informasi dari pihak BMKG mengenai peringatan gempa susulan? Untuk informasi gempa susulan memang sudah dikeluarkan oleh pihak BMKG, namun mereka hanya meminta warga untuk lebih berhati-hati. Kemungkinan adanya gempa susulan masih bisa berpotensi terjadi. Demikian, Anji. Baik Gusni, mungkin boleh sedikit Anda ceritakan kondisi terkini khususnya di jalan-jalan raya atau jalan protokol, seperti apa kondisinya? Apakah cukup rusak parah juga? Kalau untuk jalan-jalan raya yang ada di Kabupaten Mamuju untuk saat ini tidak terdampak gempa yang seperti gempa tahun 2021 lalu. Kondisi jalan raya saat ini sudah normal, warga sudah beraktivitas di jalan raya seperti biasanya. Demikian, Nanti. Baik, terima kasih Gusni Kardi atas informasi Anda langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat.